Selamat datang teman-teman semua di channel Skate Tips, dan buat kalian yang baru bergabung, gue ucapin selamat datang. Dan di channel ini gue bahas apapun seputar dunia skateboard, tapi hanya melalui perspektif atau pengalaman pribadi gue aja. Dan apapun yang pernah gue upload, apapun yang pernah gue share, gue harap bisa menjadi informasi tambahan buat kalian semua, dan semoga bisa bermanfaat. Apalagi buat teman-teman yang memang baru start progress di dunia skate. Jadi pada kesempatan ini gue punya waktu untuk berbagi informasi seputar deck skateboard. Hanya di decknya aja, hanya di papan skate-nya aja. Dan di sini gue udah punya dua barang. Di sini adalah puppet skateboard gue yang lama, ukuran 8. Dan di sini ada papan skate yang sekarang gue pakai, ada BD skate dan ukuran 8 juga. Lalu kenapa papan skate ini, puppets, udah gue pensiunkan? Kenapa? Jadi salah satu faktor untuk kita memensiunkan papan skateboard kita itu adalah, yang pertama adalah patah, yang kedua sudah banyak crack atau crack lah gitu. Dan yang ketiga adalah seperti ini. Ini adalah tail skateboardnya dan sudah mengotak seperti ini. Nah, kenapa tail skateboard yang seperti itu sudah kita ganti? Karena dengan tail yang mengotak seperti itu, pastinya kita akan mengurangi kenyamanan kita saat melakukan popping. Apalagi buat teman-teman yang memang baru belajar skateboard. Kenyamanan saat di atas papan, kenyamanan saat melakukan sebuah gerakan itu penting banget, itu diperluin banget. Makanya teman-teman jangan salah memilih skateboard. Belilah di skatepark, belilah di skate shop maksud gua, agar kalian terhindar dari penipuan, agar kalian terhindar dari yang namanya papan skate yang bukan peruntukannya untuk latihan bermain skate. Jadi ada juga papan skate yang memang bukan peruntukannya untuk bermain skate, tapi dijual oleh penjual, bilangnya itu papan skate yang memang untuk main skate seperti biasanya, padahal bukan. Dan rentang harganya bisa dibilang itu dari 100.000 sampai 500.000 rupiah. Itu sudah full set. Itu sudah full set. Beda halnya dengan papan skateboard yang hanya papannya saja. Jadi kalau teman-teman ditawarin papan skate dengan harga 200 sampai 500.000 tapi sudah full set dan baru, itu mending jangan dibeli. Mending tabung uangnya untuk kalian membeli di skate shop. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke topiknya. Setelah tadi kita bahas kenapa papan ini sudah gue pensiunkan, jadi kita lanjut pembahasannya. Di papan skateboard itu ada aspek apa aja. Yang pertama itu ada nose dan tail. Nose dan tail itu adalah sebutan untuk area depan skateboard, ini nose, dan area belakang skateboard, ini tail. Cara membedakannya mungkin ada dua. Yang pertama, yang paling dasar banget adalah, yang paling gampang, itu adalah dari papan skateboard yang memiliki gambar seperti ini. Dengan memiliki gambar seperti ini, kita lebih mudah untuk membedakan mana nose dan tail. Yang pastinya ini adalah nose dan yang bawah adalah tail. Lalu yang kedua, secara kasat mata, kita bisa membedakan dari bentuk dan ukuran. Biasanya ukuran tail skateboard itu lebih pendek atau lebih kecil dibanding nose skateboard. Kenapa seperti itu? Karena tail dan nose skateboard itu diciptakan untuk trik yang berbasis ollie. Kenapa seperti itu ya? Karena dulu triknya belum terlalu banyak. Jadi nose dan tail ini diciptakan untuk trik yang berbasis ollie awalnya. Dan ada lagi, selain bentuk yang seperti ini, ada juga gue pernah pakai dan gue jual juga dulu, yang namanya papan merek Mystery. Nah, di situ ada namanya teknologi balance concave. Jadi buat kalian yang sering atau suka banget dengan fakie, dengan dengan stand fakie, kalian nggak perlu pusing-pusing untuk switch kaki kalian, karena mau depan mau belakang itu sama aja. Concave-nya, bentuknya, ukurannya, tail, nose itu sama aja.
Oke, itu untuk nose dan tail. Mungkin ada lagi kelebihan dan kekurangan. Semakin tinggi cekungan nose dan tail, semakin dia tinggi ke atas seperti ini, itu kelebihannya adalah pop yang dihasilkan bisa lebih tinggi. Tapi kekurangannya adalah lebih sulit untuk ditendang. Ini untuk kasusnya untuk kita yang baru belajar skateboard. Lalu untuk papan skate yang memiliki nose dan tail yang ukurannya standar aja atau medium aja, itu lebih mudah untuk kita belajar, untuk kita menendangnya. Tapi untuk pop itu lebih mungkin olinya agak lebih membutuhkan banyak tenaga untuk menghasilkan popping yang lebih tinggi. Itu penjelasan singkatnya, formalnya seperti itu. Tapi pada praktek di lapangan itu dibalikan lagi kepada kalian para skateboarder. Gaya main kalian seperti apa, tenaga kalian seperti apa, itu juga sangat berpengaruh dibanding bentuk tail dan nose skateboard. Mungkin itu penjelasan singkatnya. Gue lanjut lagi, ada yang kedua yaitu ukuran skateboard. Nah, untuk kedua papan ini memiliki ukuran yang sama, 8,0. Jadi buat teman-teman yang memang baru ingin membeli papan skateboard, pasti punya pertanyaan, gue cocoknya ukuran apa? Jadi seperti ini, gue bagi dua klasifikasi di sini. Di tengahnya ada papan ukuran 8,0. Kenapa di tengahnya gue taruh papan ukuran 8,0? Karena ukuran 8,0 itu adalah, menurut gue pribadi, itu adalah ukuran rata-rata orang Indonesia. Di remaja sampai dewasa. Jadi kalau kalian kebingungan, kalian cukup membeli papan dengan ukuran 8,0. Lalu dua klasifikasi ini apa? Yang pertama itu ada papan dengan ukuran di bawah 8,0 seperti 7,5 mungkin sampai 7,8 atau sampai 8. Lalu di yang kedua itu ada papan dengan ukuran di atas 8,0. Dimulai dari 8,2 sampai 8,5. Nah, untuk papan yang di bawah 8,0 itu biasanya diperuntukkan untuk anak kecil atau under 17 mungkin. Jadi ukuran tinggi badan dan ukuran kaki kita sangat berpengaruh saat kita memilih ukuran papan skateboard. Jadi untuk teman-teman yang gimana ya? Oke, jadi gue jadi ngeblank. Untuk ukuran 8,0 sampai ke atas itu diperuntukkan untuk teman-teman yang memiliki tinggi badan yang tinggi dan juga ukuran kaki yang lebih besar. Nah, kelebihan kekurangannya ada juga. Untuk papan yang lebih kecil dari 8,0 itu lebih mudah untuk diputar dan lebih ringan. Dan untuk papan yang berukuran di atas 8,0 itu papannya pastinya lebih berat dan juga lebih seimbang. Jadi makanya buat teman-teman yang mungkin mulai dari SMP, SMA sampai remaja dibilang terus juga dewasa, nah teman-teman gak perlu pusing. Ukuran rata-rata untuk orang Indonesia itu mulai dari 7,8 sampai 8,0. Mungkin pilihan teman-teman di awal dimulai dari situ. Seperti itu untuk penjelasan singkat ukuran papan skate. Lanjut lagi yang ketiga. Di papan skate ada concave. Jadi concave itu apa? Nah, papan skateboard ini kalau kalian belah dua jadi dua bagian, dan kalau dilihat lurus seperti ini, itu akan terlihat cekungannya. Nah, jadi cekungan itu juga memiliki kelebihan dan kekurangan ternyata. Untuk papan skateboard yang memiliki cekungan, terlalu cekung mungkin, itu mempunyai kelebihan, yaitu kaki kita akan lebih lekat. Seperti itu. Tapi kekurangannya, posisi atau kaki kita akan lebih sulit untuk merubah-rubah posisi kaki kita di atas papan skateboard. Dan ya, itu penjelasan untuk concave. Lalu untuk concave yang standar saja seperti papan ini, kedua papan ini, itu memiliki kelebihan seperti kaki kita
itu lebih mudah kita untuk mengatur posisi kaki kita saat di atas papan skateboard. Nah, itu mungkin penjelasan singkat mengenai concave. Oke, lanjut lagi. Di sini gue punya papan patah. Papan patah. Bisa patah karena apa? Oke. Papan yang patah itu bisa terjadi oleh dua hal. Ini yang paling umum. Yang dua hal yang pertama itu adalah kita landing dengan kaki yang rapat di tengah papan kita. Jadi saat kita landing dengan posisi kaki yang rapat di tengah papan kita, itu akan bisa menghasilkan crack atau bisa sampai patah tepat di tengah papan skateboard kita. Jadi bentuk kaki kita saat landing itu penting banget untuk kita biasakan untuk landing lebih baik di atas kedua truk skateboard kita. Jadi biasakan landing dengan tidak rapat dan tidak melebar. Biasakan untuk landing dengan nyaman, tepat di atas truk skateboard kita. Lalu yang kedua adalah posisi landing yang terlalu lebar. Saat posisi landing yang terlalu lebar, papan itu bisa terjadi crack di bagian depan, di bagian tengah, dan bagian belakang. Nah, kedua posisi landing yang seperti itu, yang merapat dan melebar, itu bukan hanya bisa mematahkan papan kita, tapi juga bisa membahayakan untuk diri kita sendiri. Saat kita jatuh dari posisi itu, dari posisi landing dengan rapat, itu mungkin akan, gue nggak tahu bakal gimana ngejelasinnya. Tapi dan juga untuk saat kita landing dengan posisi kaki yang terlalu melebar di ujung nose dan di ujung tail, itu resiko untuk kaki kita mengalami cedera ankle itu akan jauh lebih besar. Oke, itu penjelasan singkatnya. Dan gue lanjut lagi, mungkin ini yang terakhir. Itu gue punya grip tape. Oke, jadi di papan skateboard itu awalnya belum memiliki grip tape, itu hanya papan aja. Setelah kita membeli papan skateboard dan kita ingin memainkannya, itu kita harus memiliki yang namanya grip tape. Grip tape itu apa? Grip tape itu adalah file kasar. Kita biasa familiar dengan menyebutnya sebagai amplas. Nah, kalau amplas dia nggak punya lem di bawahnya, tapi grip tape yang memang khusus skateboard itu sudah disertakan lem di bagian bawahnya. Jadi kita hanya perlu memasangnya dan mengguntingnya, seperti itu. Lalu kegunaan grip tape apa? Kegunaan grip tape adalah untuk menjaga dan membantu kaki kita saat melakukan gerakan-gerakan di atas papan skateboard, seperti popping, scoop, dan slide. Ya, seperti itu. Jadi semua gerakan trik, semua gerakan kaki kita di atas papan skate itu akan sangat terbantu oleh adanya grip tape. Dan grip tape ini adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang wajib dalam skateboard kita, dalam part-part skateboard kita. Nah, untuk penutup, jika teman-teman udah terlanjur membeli papan skateboard, entah itu ukurannya yang salah, atau bentuk tail atau nose-nya yang salah, atau apapun itu, tenang aja, karena kita biasanya akan bisa aja terbiasa menggunakan hampir semua papan. Jadi santai aja, kita pastinya bisa terbiasa, bisa beradaptasi dengan semua ukuran papan, dengan semua bentuk papan. Jadi kita santai aja, kita tetap lanjut progres skateboard kita sampai kita tahu informasi yang seperti ini. Barulah mungkin itu jadi petunjuk untuk kita membeli papan skateboard kita yang kedua di kemudian hari. Jadi itu aja mungkin penjelasan informasi mengenai deck skateboard di kesempatan kali ini. Gua harap bisa menjadi informasi tambahan buat teman-teman semua dan bisa bermanfaat. Gue Dian Pratama, pamit undur diri dan terima kasih.